Maka dalam bahasa Islam, Injil itu adalah bahasa musta'ribah, bahasa Arab, bahasa non-Arab yang diarabkan, yang secara esensi maknanya adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Apa yang maksud dengan menginjili? Saya menyampaikan apa yang diajarkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam kepada Bang Nugroho. Nah, tapi dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita bicara tentang wahyu, Bang Nugroho, itu dari kata wa, ha, dan ya. Artinya adalah informasi tersembunyi dan cepat yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, Bang Nugroho. Jadi pertanyaan mana saksi wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak relevan. Karena arti wahyu sendiri artinya cepat dan tersembunyi, Bang Nugroho. Paham ya? Bagaimana mungkin ya signal tak berbentuk tapi dipercayai ada. Nah, jadi kalau dalam Islam itu, Bang, kenapa Allah bisa dikatakan Allah? Itu harus ada syarat. Karena kalau tidak ada syarat Tuhan sebagai Tuhan, maka kipas angin bisa dijadikan Tuhan, ya. Tetapi dalam Islam itu hal krusial tentang Allah, Bang Nugroho, itu harus Allah sendiri yang jelaskan. Kalau kita menjelaskan Tuhan dan Tuhan tidak pernah sampaikan itu dalam kitab suci, maka kita sedang menjelaskan Tuhan perspektif kita sendiri, Bang Nugroho. Nah, lalu kita akan masuk ke ranah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan ketuhanannya dalam kitab suci. Saya akan bacakan beberapa ayat tentang Allah menyatakan diri dan namanya. Ini menggunakan dalil nakli, dalil tertulis. Nanti kita akan bawa ke dalil akli untuk konfirmasi bahwa ini tidak bertentangan dengan logika. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Allah, sorry dalam terjemahnya, sungguh aku ini Allah, ya, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni. Nah, Bang Nugroho, dalam diksi-diksi ayat ini saya akan penekanan ke sini dulu, ya. Allah berkata nih bahwa di sini memuat perintah pernyataan. Pertama kata Allah, sungguh aku ini Allah. Kemudian tiada Tuhan selain aku. Pertama Allah katakan dulu pernyataan, sungguh aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Pernyataan klaim, kemudian perintah fa'budni. Tiga hal itu ada dalam diksi ini. Maka kalau seandainya ada Tuhan yang ragu-ragu menyatakan tentang dirinya, mohon maaf Bang Nugroho, saya bawa ke ranah rasio, maka Tuhan tersebut yang ragu-ragu menyatakan dirinya sedang coba membingungkan umatnya, tidak menginginkan manusia itu, baik orang cerdas ataupun orang tidak cerdas, untuk terselamatkan. Kalau Allah sudah clear menyatakan dirinya lalu diingkari, maka Allah tidak salah. Yang salah adalah orang yang tahu itu betul dan clear tapi diingkari. Tapi kalau seandainya Tuhan ragu-ragu menyatakan tentang dirinya, akulah dia. Dia siapa? Dia bapak, dia anak. Maka ini yang terjadi antara Agatha dan Mikana sampai sekarang berantem gara-gara akulah dia. Nah, maka kenapa kami katakan Yesus itu tidak relevan dikatakan sebagai Tuhan? Karena diksi menyatakan tentang dirinya itu tidak clear, tidak eksplisit. Konsekuensinya jahat jadinya, Bang. Penghujatan menurut saya. Orang Kristen ketika mengimani Yesus adalah Tuhan itu menghujat Tuhan. Kenapa? Sama saja mengatakan bahwa Tuhan Tuhan menyatakan dirinya itu tak jelas. Karena dia berkata akulah dia. Kalau dia katakan akulah yang patut kalian sembah, akulah pencipta langit dan bumi, maka dia sedang menyatakan dirinya karena itu hak dia. Nah, itu kenapa selalu umat Islam ini bertanya kepada orang Kristen, Pak Nugroho, mana dalilnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Benar nggak Pak Nugroho? Ya, betul. Itu penjelasan dalil akli dan aklinya, Pak. Maka pertanyaan, mana dalil yang mengatakan Yesus adalah Theos itu relevan untuk ditanyakan setiap hari kepada umat Kristen, Pak Nugroho. Paham ya? Iya, paham. Maka Pak Nugroho kalau ditanya hal ini oleh umat Kristen jangan bosan, oleh umat Islam jangan bosan, ya, karena itu pertanyaannya relevan secara dalil akli dan akli untuk dipertanyakan. Ya. Kalau ada Tuhan yang tidak mengakui dirinya Tuhan, kenapa disembah? Maka akan muncul nanti komentar-komentar umat Kristen yang mengaku Tuhan hanya iblis. Loh, kalau seandainya yang mengaku Tuhan dikatakan sebagai iblis, maka orang Kristen akan harus konsisten mengklaim bahwa Tuhan dalam perjanjian lama harus iblis. Karena Tuhan perjanjian lama mendeklarasikan ketuhanannya. Pak Nugroho harus itu. Nah, itu standarnya nggak boleh janda, harus adil. Nah, maka
Kalau kita lihat dalam Al-Quran diksi, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus salata walizikri. Ini satu ayat ini cukup untuk membuktikan bahwa Allah secara tekstual, secara deklarasi jelas bahwa dia menyatakan dirinya Tuhan. Saya kasih ilustrasi di Yaumil Hisab nanti. Pak Nugroho dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana kami memahami? Saya dibangkitkan oleh Allah. Nanti ketika malaikat bertanya kepada Pak Nugroho, Nugroho siapa Tuhanmu? Yesus. Kenapa kamu tuhankan? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Saya akan debat Pak Nugroho depan. Kenapa Pak Nugroho bilang gitu? Bukankah Elia juga bisa menghidupkan orang mati? Blunder ketuhanan Yesus. Lalu Pak Nugroho bilang, karena dia adalah dari Allah. Dari Allah. Loh, bukankah segala sesuatu dari Allah? Blunder lagi. Kemudian Pak Nugroho bilang, bukankah menurut kitab Yohanes dia adalah firman, firman itu adalah Allah? Saya kan jawab lagi, Pak Nugroho emang tahu siapa nulis itu? Pak Nugroho tahu yang menulisnya itu betul-betul maknanya itu adalah harfiah, bukan alegori, bukan filosofi. Blunder lagi nyari, karena memang nggak bisa ditemukan. Mohon maaf nih Pak Nugroho ya. Tapi ketika saya katakan, kenapa kau menyembah Allah, Rifa? Karena ada tertulis di dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran, ada deklarasinya. Dikatakan di situ, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Loh, dari mana kau tahu bahwa itu adalah kitab suci? Saya kan dikasih akal ya Allah. Saya buktikan klaimnya. Dikatakan di situ, andainya ini tidak datang dari sisi Allah, pasti ada ikhtilaf. Saya belajar dari umur saya 30 sekian, saya pelajari. Saya cari orang-orang pinter, bahkan pembenci Islam. Ada nggak jurnal ilmiah, karya ilmiah, buku yang mampu membuktikan Al-Quran ada ikhtilaf ayat satu dengan ayat yang lain. Ketika saya belajar agama Kristen, justru saya menemukan itu di agama Kristen. Di dalam Biblos adanya banyak kontradiksi. Maka ketika ternyata Al-Quran dengan statementnya tak terbantahkan, apakah bisa dikatakan Al-Quran salah? Ya nggak bisa, karena statement kebenaran itu adalah statement yang tak terbantahkan secara aksioma. Aksioma loh ya. Dan statement yang tidak terbantahkan secara klaim. Dan statement yang mampu dibuktikan secara klaim. Kenapa dikatakan benar? Karena koherens, relevan dengan realitas. Realitasnya adalah tidak ada yang mampu membuktikan Al-Quran pernah kontradiksi, ada kontradiksi. Di ayat lain ada juga klaim Al-Quran mengatakan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allah men-challenge orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran buatan Muhammad ibnu Abdullah. Kalau Muhammad ibnu Abdullah yang tidak pernah kuliah mampu membuat karya hebat, kenapa nggak bisa ditiru oleh orang-orang yang kuliah setelah Nabi Muhammad? Makanya Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Awal-awal surah Al-Quran turun, Allah tantang satu kitab. Nggak ada yang bisa buktikan Pak Nugroho. Kemudian setelah itu Allah turunkan standarnya, ya udah 10 surah aja. Masih nggak ada yang mampu membuat. Maka kata Allah, satu surah saja. Sampai sekarang 1400 tahun tidak ada satupun Al-Quran palsu yang lolos sebagai Quran yang dipertentangkan antara Sunni Syiah, antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, antara Unirifa dengan Bang Hani Cilebes. Tapi kalau Bible, Katolik dengan Protestan masih bertentangan tentang apakah Deuterokanonik adalah firman Tuhan atau bukan. Itu realitas Pak Nugroho. Itu fakta. Metode apa yang saya sampaikan kepada Pak Nugroho hari ini? Metode klaim dan pembuktian. Ilmiahkah ini? Ilmiah Pak. Kalau saya katakan bahwa saya adalah wanita kaya raya, maka saya harus tunjukkan buktinya. Kalau saya kaya raya ternyata saya DM orang lain untuk minta uang, berarti saya berbohong. Kecuali saya bisa buktikan saya minta uang karena saya lagi nggak bawa dompet. Kan begitu. Jadi kalau ini namanya kita sedang uji rasio Pak. Pakai pertimbangan akal. Oh kalau begini maka gini ya. Kalau memang dia Tuhan ingin menyelamatkan kita, tentu dia nggak sulit. Tentu dia tidak akan mempersulit kita. Kalau Yesus ingin datang menyelamatkan Pak Nugroho dan semua manusia, dia tidak akan mempersulit kita untuk mengenal dia. Kalau rasio ini, kalau Yesus betul-betul ingin datang menyelamatkan saya, menyelamatkan Pak Nugroho, menyelamatkan Mikana dan Agatha, dia tidak akan berkata-kata akulah dia.
Harusnya dia berkata, akulah pencipta langit dan bumi yang harus kalian sembah. Harus eksplisit seperti surah Toha ayat 14. Kenapa saya katakan harus? Karena dengan dia hanya berkata dia, jangankan saya, antara Mikana dengan Agatha saja saling mengatakan mereka pagan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Tapi Uli, Antara Katolik aku dengan potong Protestan dikit, Uli. saja. Silakan. Kalau masalah Al-Quran tadi itu apa namanya dianggap tulisan Nabi Muhammad ya tadi ya kan orang-orang tuh ya kan. Kalau saya yakin itu bukan dari Nabi Muhammad, memang dari sumbernya langsung. Karena nih sekali lagi saya sudah datang ke tempatnya langsung, jadi saya yakin itu memang dari sumbernya langsung ya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tuh, jadi memang saya sudah langsung ke sana, lihat langsung dengan mata kepala langsung itu. Jadi kalau ada yang ngomong itu buatan Nabi Muhammad, nah itu jelas nggak mungkin. Aku bisa jawab kalau itu. Ya, jadi inilah saya mengajak umat Kristen yang memiliki ketenangan jiwa, memiliki keinginan untuk belajar, memiliki keinginan untuk mengetahui, bukan karena kebencian terhadap agama Islam, tapi sudah menolak. Saya menghimbau untuk ujilah Al-Quran saya. Saya tunggu antum sampai saya dipanggil oleh Allah. Datangkan kepada saya apa yang ditantang Tuhan saya kepada kalian, sehingga kalian bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak datang dari Allah. Maka ada 5 poin yang diminta Al-Quran buktikan kepada kalian. Pertama, kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah begini, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Tolong berikan kepada saya karya ilmiah dari orang kredibel yang memang setelah diuji secara ilmiah benar dan tak bisa dibantah bahwa Al-Quran pernah terdistorsi. Tolong tunjukkan. Kedua, ketika dalam surah An-Nisa 82 dikatakan afala tadabbaruna Al-Quran, kalau ada ikhtilaf, kalau memang bukan dari Nabi Muhammad ada ikhtilaf, maka tolong saya tunggu di komal saya atau di komal siapapun, kalian bawakan data-data bahwa ada ikhtilaf antara ayat satu dengan ayat lain secara ilmiah dan kaidah bahasa yang betul-betul disupport oleh para scholar bahwa itu ilmiah penyelidikannya. Maka kemudian diceritain lagi Al-Quran mengatakan, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ayo, wad'u syuhadaakum, bawakan Nyi Roro Kidul, bawakan Roh Kudus milik kalian, bawakan dukun-dukun santet, bawakan jin-jin kalian, bawakan setan-setan kalian. Tunjukkan kepada kami bahwa Allah challenge kalian untuk meniru Al-Quran, sebagaimana terjadi tiruan banyak tentang Bible yang disebut dengan apokrifa. Di mana Injil Barnabas ada dalam Kodeks Sinaiticus, di mana Injil Thomas dikatakan oleh Ellen Pagel dalam buku Beyond Belief yang lulusan Harvard bahwa Injil Thomas sebenarnya Injil yang betul. Tunjukkan kepada kami ada scholar Islam yang pernah mengatakan ditemukan sebuah kitab yang konon katanya firman Allah yang masih dipertentangkan. Ini berpotensi adalah tiruan. Tunjukkan Al-Quran, tunjukkan kitab suci, tunjukkan karya ilmiah yang sepadan dengan Al-Quran. Tunjukkan. Maka baru mungkin saya dan Bang Handi pindah agama. Tapi kalau kalian tidak mampu lakukan itu, lalu kalian menuduh hal-hal yang tak bisa kalian buktikan. Nabi Muhammad kalian katakan raja seks. Giliran ditunjukkan data, ada seorang tokoh yang punya 1000 istri, kalian katakan dia raja loh. Kalian katakan Nabi Muhammad yang raja seks, padahal istrinya cuma 11. Ada tokoh nenek moyang Tuhan yang bernama Solomon, istrinya 1000. Tidak diakui sebagai raja SKS. Ada tokoh yang adalah Tuhan yang memiliki pribadi 100% manusia, 100% Tuhan yang disunat hari ke-8, bertato di pahanya raja di atas segala raja, tidak diakui sebagai raja SKS. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah digelari oleh Allah raja SKS. Kalian berikan gelar itu, dibenarkan oleh umat Islam.
Ini izin aku beliin nasi anak dulu nih ya. Siap, siap Pak Nugroho. Makasih semuanya. Sama-sama Wah, Pak Nugroho. Ya anak ini ganggu nih. Siap. Minta Enggak, izin jangan ya. bilang anak ganggu, itu tugas Pak Nugroho. Cewek soalnya kasihan kan dia keluar Salam, malam. salam. Ya, sehat-sehat Ya, anak makasih, ceweknya. makasih semuanya, makasih. Ya. Siap, sehat-sehat anak ceweknya. Makasih Mas Yudi. Halo Unirif. Sabar Bang Ucup, Halo. klimaks. Kamu Bentar, jawab klimaks. pertanyaan aku ini, aku mualaf juga Unirif. Nggak usah mualaf, nggak usah. Umat Islam nggak butuh umat. Agama Islam bukan agama yang dijajah-jajakan. Agama Islam itu agama pilihan. Syarat pertama jadi Islam harus berakal. Kalau kamu sudah berakal, insya Allah nggak perlu kami yang menginjili. Akalmu yang akan memimpinmu untuk Islam. Data ini jawab. Silakan. Kau jadi Kristen aja. Iya, ini ya sampai sekarang. Nggak ada lawan ya, debatku Unirif, kalau Islam kalian semua. Belum tunjukkan saksi mata ya ketika Muhammad Saksi apa? wahyu di Gua Hira ya. Kenapa harus ada Di gua saksi yang mata? gelap gulita ya. Aduh, bertubi-tubi dari tadi sudah saya jelaskan ini. Pertanyaan tiap saya. tiap hari, kayak gitu. Ya. Gini lah Bang, gini kan Abang Arif. Gini aja Ucup. lah, kalian tidak bisa menjawab. Ucup, kau ada gangguan di kepalamu, Ucup? Gara-gara Mimi Peri didemit dibully. Kenapa tiap hari itu saja? Itu saja. Lebih Ya, nggak bagus apa-apa, kau kita jawab nonton aja. mandi lumpur. Kalau nggak mati aja kau di Oke air lah, itu. Bang. Ya udah kita jawab ya. Saya tanya sama Kalau Ucup. mau turunin saya, turunin Bang. Nggak usah. Di atas saja Ya dulu. Saya mau udah. tanya dulu. Kenapa seorang nabi harus punya saksi manusia? Apa alasannya, Cup? Maksudnya alasanku begini. Ya, kenapa? Apa alasannya harus ada saksi Saudara, manusia? Bukan aku memframing, tapi ya aku Kenapa? bertanya begitu. Saya tanya alasannya kenapa harus ada saksi manusia? Kenapa? Alasannya Mm-mm. yang dijawab sebagian orang, ya. Alasan kenapa Aku harus itu- ada saksi manusia? Alasannya apa, Ucup? Oke, contoh begini. Kenapa alasannya Alasan gitu? itu karena jawabannya Cup, karena gitu loh. Karena contoh begini. seseorang, Karena seorang. karena seseorang sendirian di goa gelap gulita, Mm, tidak ada seorang pun di situ. Oke. Dia keluar dari situ, dia Itu bisa Yesus itu yang keluar dari gua. mengatakan sesuatunya juga. Oke. Bisa. Oke. gitu. Berarti kalau ada orang sendiri ngaku-ngaku berarti nggak dipercaya ya, Cup? Bukan nggak percaya, tapi aku kan meyakinkan dari kamu yang meyakini. Bukan Aku nggak pelintat-pelintut percaya, aku kan laki-laki ingin ini. meyakinkan. Kenapa kalau laki-laki Kristen ketemu saya langsung jadi cewek? Pelintat-pelintut, cewek pelintat-pelintut memang nggak apa-apa, normal kami pelintat-pelintut. Ditanya makan apa, mintanya bakso, tahu-tahu minta mie ayam. Sekarang kenapa kalian laki-laki Kristen kalau diskusi sama saya pelintat-pelintut kayak Edis? Nah, kau baca kitabmu, buang dulu kitabmu ini. Tetapi Janganlah aku kita tidak menghujat memerlukan di sini, kesaksian bro. Aku dari kan cuma manusia. tanya, bro. Diam dulu. Ternyata Tuhanmu mengajarkan bahwa yang utusan tidak perlu kesaksian manusia. Kau siapa? Lebih hebat mana kau atau Tuhanmu? Tuhanmu aja bilang nggak butuh kesaksian manusia. Hah? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Kau siapa? Pertanyaanku, siapa yang nama orang yang melihat Paulus ketemu Yesus? Kau jawab namanya. Kampret. Jangan kau pelintat-pelintut. Ya Sebut nama. temannya Ananias saja Ya, yang menyaksikan. siapa namanya? Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Itu kata Yesus ya. Yohanes 5:37. Di dalam Al-Qur'an juga Nabi Muhammad bersabda Allah mengkonfirmasi, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Dan aku mengutus Jawab, Cuk. engkau Muhammad menjadi seorang rasul kepada seluruh dunia, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Sama kan antara Nabi Muhammad, Yesus dengan Nabi Musa. Oke Ya. bang. Jadi ya, Ucup di coba sini, jawab dulu. Sebutkan ya, satu untuk nama para orang. penonton ya, Ucup, bukan saya Ucup, memframing Ucup. atau bukan saya. Ucup. Bukan saya Tadi men- Sebutkan pertanyaannya itu nama aja. manusia, saya kan tidak meyakini. Ucup. Sebutkan nama manusia yang melihat Paulus, Ucup. Aduh.
Ya, kita bukan Sebutkan bertanya tentang nama atau manusia berbicara yang tentang, melihat Paulus di sini. Paulus bertemu Yesus ucup. Kita tanya kemana, ingin mengalihkan kemana. Ya. Awas Sune. Aku bukan Sebutkan nama manusia yang melihat Paulus ketemu Yesus Jadi hanya bukan. Saya kan bertanya, saksi itu, saksi mata. Ini malah Uni ini jawab. Susah kawan-kawan, sulit. Kasiannya. Akunnya Sulit. Uni. Hati-hati Uni. Waduh. Oh, Amunisinya sudah banyak itu. Sulit kawan-kawan. Oke. Membuktikan omongan sendiri itu sulit. bukan sulit. Aku cuman ingin Yaudah. kamu membuktikan itu saksinya siapa. Siapa nama orang yang bertemu Paulus tuh? Kalau pewahyuan butuh saksi itu berarti yang mendengar juga Nabi. Waduh ini nggak paham ya proses pewahyuan. Mikana naikin dong, Mikana tuh. Ada Mikana di bawah Makanya naikin. lah itu Ada aku Mikana. Naikin Mikana. Ustadz saya tidak dikecilin aja Ustadz. meyakini. Makanya Biar aku Mikana naikin. mau meyakini Naikin gitu Mikana, kan. naikin Aku Mikana. tidak meyakini. Mikana, penyembah manusia naikin. Itu Mikana minta naikin aja Mikana. Ya, penyembah manusia berkelamin naikin. Penyembah Jangan bapak plus namanya anak. ya, karena sampai sekarang Yesus kamu kan manusia belum tunjukkan berkelamin. bukti saksi mata kepada saya. Naikkan Itu, Mikana. Mikana KW. Tapi mau naik dia. Apa itu mau naik ke atas? Ngapain Mikana dol? Mana? Muslim Oh, kalau nggak Mikana Islam. Mikana Islam katanya. Naikin coba dia mau ngapain? Mikana Islam ada Mikana. nama. Oh, ada Mikana Islam. Gini unik ya. Apalagi cup. Aku ada cerita, cup. Dengar, aku ada cerita. Enggak, bentar dulu. Aku udah ada cerita. Jadi gini, cup. Enggak, ini cerita lucu nih, cup. Ya, aku kasih kau ibu. Aku tidak pernah Iya, melihat dengan- Tuhanmu ya. Iya. Ini istrinya sendiri loh. Iya, Aku istrinya tidak bilang pernah apa? Melihat rohmu, kecuali menuruti keinginanmu. Oke. Makanya tanya itu. Nah, Bukan kita kalau yang Nabi takut Muhammad, juga, ya. Nabi yang disayang, maka kehendaknya kan diikuti. Masalahnya kehendaknya baik-baik semua. Pertanyaanku, Tuhanmu berdoa diikuti nggak sama bapaknya? Hah? Anak Tuhanmu, Tuhan. anak bapakmu, anak bapak yang adalah Tuhan, Dengar anak Tuhan lah, yang dulu. bapak-bapak. Yaudah, anak Tuhan yang bapak-bapak, Dengar tuh. pernah nggak ketika meminta diikuti? Oke, kalau gitu aku tanya, ketika dia Dengar, berdoa, masa ya mau dia kok malah alihkan Bapak, cerita. Wah, ampunilah apa mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Pertanyaannya, diizinkan bertobat nggak semua para penjahat pada zaman itu? Coba. Makanya dia biar aku ngomong, biar aku nggak dijawab, nggak bisa jawab. Kayak nggak bisa dia nih. Aduh, Itu wanita yang nggak bisa dia. sulit. Bukan sulit, aku bisa menjelaskan. Saya semua tanya itu. sekali lagi, Tapi waktunya nggak kalau ada, bro. nabiku semua keinginannya yang baik-baik, yang tidak merugikan orang lain diingin dia lalu diwujudkan Allah, artinya dia adalah kesayangan Allah. Keinginan baik-baik Ada kan anak tunggal. boleh berbohong dalam 3 hal gitu kan. masa Apa ini? baik sih. Apa ini? Iya. Ada anak tunggal Tuhan yang disayangi Tuhan. Kalau minta sama bapak dikabulin nggak? Coba aku tanya dulu. Dikabulin nggak sama bapak? Iya makanya dia Oke, melakukan. dikabulin. Oh. Oke. Ketika anak yang adalah ternyata bapak menurut Pamit, Mikana Bu. berkata, ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu semua penjahat pada zaman dia mati masuk surga nggak semua? Tahu nggak arti itu? Aimah. Bingung. Sulit. Cuman tahu baca, tapi Sulit. tidak tahu makna. Teman-teman, Makanya jangan tahu sulit. menghafal, tapi tidak tahu makna. Sulit teman-teman kalau diskusi Ya, sama orang Kristen ini jangan teman-teman. cuma tahu hafal, tapi tidak Giliran tahu makna. anak tunggal bapak aja naik keledai itu minta tolong loh. Ditolongin Makanya naik aku keledai. bilang, ya, Uni, Setinggi kalau apa mau keledai? pakai Ucup, ilmu, ayo. Saya mau tanya, ketika Tuhan yang kata Kalau mau Mikana contoh juga adalah ketika Oke. Tuhan yang adalah anak, tapi kata Mikana yang juga plus bapak, ya Tuhan bapak-bapak, naik keledai aja minta tolong, bisa nggak kira-kira saya minta tolong sama dia, Dengar dikabulin sini nggak sama ya. dia? Tuhan itu, Yesus itu adalah firman, ya. Roh Kudus itu ada Ucu. roh Bapa, makanya si
Wah, kan keluar kan. Gak bisa Makasih udah diskusi. turun. Mendingan sama Petrus. Makasih udah diturunin. Makasih. Kalau Petrus ini agak sopan orangnya. Ayo silakan Petrus. Makasih sudah diturunin ya. Pesan saya Cup, mending kau ke laut aja deh Cup. Berguna lu di laut. Mana tahu jadi anak buahnya Putri Duyung kau, Cup. Dibersihin sampah di laut, bantu-bantu orang dalam perahu kan manfaat. Daripada di sini. Aduh. Iya. Nyapu-nyapu di laut bermanfaat ya. Ya, silakan disapa Ustadz Arif atau yang lain. Silakan yang lain ngobrol. Ya Petrus, selamat pagi Petrus. Pagi. Ya, ada sanggahan Petrus? Yang mana? Mau bertanya, mau berdiskusi? Tadi pertanyaannya Terima kasih saya jawab. Jadi, belum ya? tadi yang Silakan bagian Bang Hendi. Bang Hendi, silakan Bang Hendi. pengampunan tadi, bukan? Apa Bang Petrus? Bang Petrus, apa yang mau kita bahas berdua, Bang? Antara engkau dan aku, mau bahas apa? Oke. Bang Petrus, kalau botak beli minyak kemiri aku ya. Botak nggak? Ngerasa botak? Oke. Aman. Kalau aman ya, oke. Lanjut. Ada bulu jenggot, bulu ingus, bulu hidung atau bulu ketiak yang mau ditumbuhin, beli minyak kemiri aku ya. Aku nggak jamin sih bulunya tumbuh, tapi setidaknya minyaknya ori ya. Minyaknya ori tuh, lihat tuh, ada buih-buih apanya tuh di dalam ya. Lanjut. Minyak kemirinya kakak. Ya lanjut Bang. Apa Bang mau ditanggapi, mau ditanya? Iya. Apakah semua Masuk semua. Termasuk semua. janji itu pasti benar dan tidak akan kena prank? Janji siapa dulu nih? Kalau caleg yang janji kadang-kadang nggak diikutin, nggak dijalanin Bang. Di caleg Janji ya, apa? semua bisa dipercaya Bang, yang di Iya. caleg. Jangan Bang, janji laki-laki juga banyak yang bohong Bang. Enggak, Gua korban masalah laki-laki nih semua- Bang. Gua korban Apakah laki-laki nih semua- Bang. Korban janji Kecuali laki nih. kecuali gue Bang, saya selalu mendapati janji kalau lagi tepat. Pokoknya gua adalah korban janji laki-laki Bang. Gue. Lu aja yang Semua bukan omongan jadi Nabi korban. Muhammad apakah semuanya bisa dipegang? Semua perkataan Nabi Muhammad apakah bisa dipegang? Oh iya jelas. Makanya saya selalu menantang. Tunjukkan kepada saya secara kaidah ilmiah Nabi saya pernah berbohong. Pernah keliru di Oh, hadis Muslim? kalau salah itu bukan berbohong. Contoh, menurut saya kalian cocoknya pakai baju. Kalau seandainya kayaknya nih ya, menurut saya, kalau kalian jalan kayaknya kalian nggak jatuh deh. Coba. Tapi Umi, ternyata dia jatuh. Itu saya nggak bohong, karena saya sedang memberikan pendapat bahwa kalau menurut saya kau jalan di situ kau nggak jatuh. Tapi kalau Coba, kecuali Umi. begini, saya bilang, kau pasti nggak jatuh loh kalau kau lihat situ. Ku pastikan kau nggak jatuh. Pokoknya kau pasti. Ya itu baru berbohong. Coba Jadi Uni tolong buka gimana? hadis Muslim 4358. Ya silakan dibuka. Kalian yang Ya. menuduh, kalian yang buktikan. Jangan buat kami Tapi umat saya nggak Islam. bisa open kan, nggak apa-apa. Oh itu bukan urusan saya. Oke, saya baca aja ya. Bacakan. Ya, suatu hari Nabi Muhammad berjalan di depan perkebunan kurma. Kemudian dia berkata kepada para periwayatannya petani dulu, kurma. periwayatannya dulu. Kenapa? Di situ ada periwayatannya. Oh iya, ada yang bisa bantu saya tampilkan nggak? Saya nggak bisa open Nggak kan? ada. Lagi Nggak ada, Mas. Mo. Nggak, Kami nggak. ini bukan orang yang ketika dituduh agama kami terus kami bantuin orang nuduh agama kami. Justru kami mau Bukan, nampol-nampolin ini kalian. penjelasan bukan nuduh. Saya minta penjelasan aja. Ini lucu nih orang-orang Kristen ini. Mereka membawa premis, lalu memberikan tuduhan. Tapi yang disuruh buktikan kita. Kalian kalau di pengadilan diludahi kalian sama sipir penjara atau nggak diludahin? Saya kalian? tidak menuduh. Saya minta penjelasan, bukan Lah, menuduh. penjelasan itu bukan gitu. Tadi Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad semua perkataan yang dipegang? Bisa, kata saya. Maka saya minta Anda buktikan Nabi Muhammad pernah bohong. Maka Anda kan menuduh Nabi Muhammad. Saya nggak seolah-olah bilang pernah bohong, Umi. Saya nggak ada Ya kalau sudah, kata kalau bohong. gitu apa? Poinnya apa? Yang Anda Ya, mau tahu jadi apa? pernah Nabi Ah. Muhammad berkata waktu para petani melakukan penyerbukan untuk mengawinkan buah korma, Terus? Nabi Muhammad bilang tidak usah karena tidak melakukan pun tetap akan berbuah, dia bilang gitu.
Terus ternyata gagal panen. Mana coba? Memang begitu kata-katanya. Makanya saya minta yang kamu baca itu Bukan. apa? Bukan begitu. Karena kebanyakan Bukan orang begitu. Kristen Ada maksudnya udah itu beda maaf itu. ya, ini mohon maaf nih. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ini sih mohon maaf nih. Kalian itu sorry tuh saya, entah karena Tuhan kalian mengutip dengan salah. Lukas 24:46 ada tertulis Makanya Mesias harus tolong mati dan bangkit. tampilkan biar saya Bentar nggak dulu. salah kutip. Leh, enak aja, makanya belajar. Makanya kalau bawa premis itu bawa data yang lengkap. Tunjukkan Kalau saya kitab bisa apa open yang cam, memuat. bisa. Gini loh, nggak bisa open cam, punya akal, otak ada kan? Saya nggak bisa open cam nih. Saya mau membuktikan kalau Nabi Muhammad pernah bohong nih. Ayo udah, saya tahu nih kitabnya apa. Sebutkan nama kitabnya, sebutkan siapa perawinya, sebutkan kedudukannya, Nama hadisnya, sebutkan. hadis riwayat Ay- Muslim nomor 4358. Nah, tertulis di dalam kitab apa? Muslim. Kitab hadis Muslim. Oke, kamu jilid berapa itu kitab Muslim yang kamu baca? Saya buka di aplikasi ensiklopedia hadis. Ensiklopedia itu penulisnya siapa? Enggak, pokoknya riwayat Muslim nomor 4358. Iya, saya tanya, kamu kan pakai website situs ensiklopedia. Saya orang yang sangat selektif tentang website. Bukan di website, di Play Store. Iya, di Play Store, berarti aplikasi. Ya, Ayat. Aplikasi apa namanya tadi? ensiklopedia Muslim hadis. Ensiklopedia Muslim Hadis. Aplikasi Ensiklopedia hadis. apa itu? Bentar. Aplikasi, kita uji dulu aplikasinya guys. Bentar. Ensiklopedia Hadis. Yang mana? Yang angka mana? 9. Yang angka 9. Itu mengawinkan pohon kurma itu. Enggak begitu Apa-apa cara aja. menjelaskannya. Ya. Enggak, kita uji dia ini membaca atau enggak. Saya punya yang berbayar soalnya. Oke. Terus gimana, coba bacakan ensiklopedia hadis itu, coba bacakan. Saya mau kamu sesuai dengan bacaannya atau enggak. Bahkan Coba baca. saya Nggak hafal. teori itu Ya udah, silakan. menjadikan teori fermentasi sekarang. Silakan. Nanti Ustadz Arif akan menjelaskan, saya juga akan menambahkan. Silakan. Iya. Coba baca. Saya ada buku hadis saya di rumah nih, coba saya Cepat bacakan. samakan bacaannya. Seingat saya aja ya, seingat saya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Oh nggak bisa, saya ingat nggak bisa. Harus substansi. Bahkan pada waktu itu Nabi senyum-senyum pada waktu Saya itu. device-nya cuma satu ini masalahnya. Apa masa harus keluar dulu? Makanya brother, gini loh. Kami umat Islam ini ketika membacakan kitab kalian, bahkan kami tidak mampu dan tidak akan mengurangkan satu huruf pun. Bahkan saya, walaupun sudah hafal di otak saya kitab kalian, saya tetap hati-hati loh. Saya bukakan kembali loh ayatnya loh. Kenapa? Saya tidak mau kitab yang kalian anggap suci itu dilecehkan oleh lisan saya. Saya tidak kurangi satu huruf. Tapi kalian yang kalian lakukan Ya udah, apa? saya turun aja deh, Kalian nggak jadi itu nanya ya. membacakan hadis saya itu bukan membacakan, tapi kalian menyimpulkannya lalu bertanya kepada kami. Ya kan saya Artinya minta kalian dibacain. coba. Ditampilkan maksudnya. Kenapa saya ingin Anda ketika betul-betul serius belajar, brotherku Petrus, setidaknya Anda betul-betul membaca. Nah, ketika Iya. Anda betul-betul membaca, Anda 3 kali baca saja. Kalau Anda betul-betul orang yang jujur, kalau Anda betul-betul orang yang normal, saya yakin Anda tahu kalau itu tidak membuktikan Nabi Muhammad berbohong. Kalau Anda jujur nih. Saya kan nggak ngeluarin kata bohong. Ya udah, kalau gitu, nih saya ganti diksi saya ya. Kalau menurut saya yang sehat, normal, akal sehat ini, ya punya normal, Coba ya punya logika tampilkan sehat aja deh, ini. tolong Bentar dulu, ditampilkan. sebentar, saya jelaskan dulu. Kenapa saya paksa Anda untuk Bener, baca? ntar lu, kamu ke Roxy dulu besok atau kemana beli HP dulu, cukup 2 baru naik. Kamu nggak lengkap. Ya. Lanjut. Kenapa saya tuntut orang-orang seperti Petrus ini harus membaca, teman-teman? Karena kalau dia membaca 3 kali saja dengan otaknya yang normal, dia tidak menemukan masalah di ayat itu, di hadis itu. Apa masalah di hadis itu? Coba gini loh, kalau masalah itu harus dipermasalahkan sama orang-orang berilmu. Paham nggak? Nih, kalau kalian stupid lalu mempermasalahkan, orang berilmu tidak mempermasalahkan, berarti kalian mempermasalahkan kestupitan kalian. Tapi kalau kalian tadi naik dengan diksi, saya nggak ngerti Umi, apa maksud dari hadis sekian, maka tanggung jawab kami untuk menjelaskan. Oke? Itu kami.
Tapi kami akan mengkritisi kalian karena kalian itu tidak membacakan hadis kami. Kalian menyimpulkan hadis kami lalu mempertanyakan kesimpulan kalian kepada kami. Sama seperti Edis. Apakah Muhammad raja seks? Simpulin sendiri. Terus nanyain ke kami. Makanya kami kritisi, apa dasar kau bilang nabiku raja SKS? Akan gitu. Oke, kalau kau tuduh nabiku begitu raja SKS, mana lebih hebat? Mana lebih kuat? Tuhanmu atau nabiku? Blunder. Maka kalian umat Kristen, minimal kalau kalian memang bertanya dan tidak tahu apa-apa, kami jawab kok, kami bantu menjelaskan. Tapi tolong tunjukkan di hadapan kami kalau kalian bukan ular beludak. Sudah menyimpulkan, nanyain lagi kesimpulan yang keliru, kan salah kaprah. Kami akan jawab itu. Sapa dulu Ustadz, ini ada beberapa orang Kristen. Ya, Major yang lagi masuk angin, apa tetap Kalau masuk kita luruskan dulu itu dia nggak tahu apa-apa di situ. Di situ kan Nabi bersabda, itu ada orang yang mengawinkan pohon kurma. Di situ cara mengawinkannya diberikan semacam meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah, gitu loh. Di akhir kisah di sana, Iya. Nabi mengatakan, bukankah engkau telah mengetahuinya? Kenapa kau lakukan itu? Apa coba? Lu pikir Ya, kita makanya nggak saya ngerti tanya. apa? Ya, Lanjut. maka saya tanya, yang bohongnya Nabi Muhammad di sini apa gitu loh. Kan Nabi Muhammad bilang tuh, ya ini saya tuh ketemu hadisnya nih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Kan benar Nabi saya bilang. Nabi saya bilang, kan dikawinin tuh. Kalau mereka nggak ngawinin, insya Allah baik. Ya maksudnya baik kata Nabi. Ternyata kan dikawinin kan, rusak kan. Di mana Nabi saya berbohong? Bacalah dalilnya itu. Nah, tapi suatu saat Nabi datang lagi. Lalu bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Iya. Dan Nabi berpendapat itu dari pribadinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi kami juga manusia yang punya intelektualitas, yang punya kognitif. Saya contohnya, ya, berkata, misalkan saya bilang begini, seandainya kalian begini pasti insya Allah, kalau seandainya kalian begini maka akan begini, misalnya begitu. Itu saya bicara dari pandangan saya, dari indikator-indikator yang akan saya ketahui gitu, karena saya punya akal. Ternyata gagal kan? Ya itu kan pendapat saya pribadi. Bukan berarti saya katakan pasti pokoknya nanti gini nih. Ini contoh gini nih. Pokoknya jadi orang Kristen pasti masuk surga. Itu artinya sudah ada kepastian tuh. Pokoknya kalau jadi Kristen pasti masuk surga. Ditanya, yakin kau masuk surga? Iya. Ya udah matilah. Jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah, Allah adalah firman. Itu namanya adalah klaim dusta. Kalau kalian yakin diri kalian masuk surga, pasti kalian pengen cepat-cepat meninggoy. Serius. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad di sini justru di sini menunjukkan bahwa beliau itu manusia. Ketika jadi nabi, tidak naturnya berubah jadi Tuhan. Apakah Nabi tidak pernah salah? Nabi pernah lupa. Normal. Kalau berkaitan dengan mampu dan ketidakmampuan, itu datang dari Allah. Tapi perkara mau dan tidak mau itu pilihan. Contoh, Nabi sakit, normal. Yang gak normal Tuhan tidur, Tuhan mati, Tuhan kesakitan, Tuhan meringis, Tuhan ketakutan, Tuhan keluar keringat. Itu gak normal. Kalau Nabi menangis, normal. Tuhan nangis, gak normal. Apalagi Tuhan gak pernah ketawa. Ini aneh nih, Tuhan gak pernah ketawa nih. Muram durja itu. Betul itu. Nabi itu ahli dalam pertanian loh. Ahli dalam perdagangan. Tapi pendapat pribadi beliau itu berbeda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal pertanian di situ. Kan di situ ada yang salah mengawinkan, memakai alat-alat tertentu. Baca sampai ke bawah. Ada penjelasan hadisnya kok di buku saya ini. Sampai ke bawah itu. Jadi jangan nuduh dulu dong. Bawa dulu dan tanya kalau tentang hadis. Ilmu lu masih cetek, gua aja masih sekolah tentang hadis. Ilmu gua tentang hadis masih 2%, tapi nggak bodoh-bodoh banget kayak lu. Oke, lanjut.
Dan lagi pula ketika Nabi Muhammad SAW di hadis lain menyarankan untuk tidak mengawinkan, lalu sahabat mengikuti, lalu kemudian pohonnya busuk. Pertanyaannya, apakah busuknya pohon kurma itu karena tidak dikawinkan? Coba kalian tunjukkan kepada saya yang ahli biologi dan data-data akurat bahwa busuknya kurma itu karena tidak dikawinkan. Dari mana kalian tahu kalau pupuknya, kalau jangan-jangan pupuknya yang salah? Jadi kalau kalian mau menuduh terus ada bukti. Contoh, saya mau mengatakan bahwa Tuhannya Kristen berbohong. Nah, ini klaim bahaya nih. Masuk penjara nih kalau nggak terbukti nih, masuk penjara nih, nggak ada cerita. Tapi mohon maaf, jangan tangkap adek bang. Jangan tangkap adek bang, adek bisa buktikan. Contoh, Lukas 24:46 atau ayat berapa itu? Ada tertulis di Taurat, kata abang, kata Om Yesus, kata Yesus, kata Bapak Yesus, kata Yesus ya. Aduh, nggak sopan manggil Yesus ya, padahal dia lebih tua dari aku. Panggil abang boleh nggak? Ayo udah terserah lah. Kata Om Yesus, ada tertulis dalam kitab Taurat. Setelah dicari obak-abik, ternyata adanya di Mazmur. Gak boleh gitu. Ada tertulis di dalam majalah Bobo. Taunya di buku Tatang Sutarman. Jahat, capek orang nyari di majalah Bobo. Aduh, dicari di mana ini nggak ada. Tahu-tahu di majalah Tatang Sutarman. Jangan gitu, jahat, bikin capek. Kalau tertulis di Taurat, bilang di Taurat. Kalau ditulis di Mazmur, bilang Mazmur. Jangan malah bikin orang pusing. Katanya tertulis di Taurat, tahu-tahu di kitab Mazmur. Berantem kan orang-orang jadinya. Itu baru pembohong. Terus dikatain, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dicariin ribuan tahun, gak ketemu. Akhirnya apa? Berantem ikan sama Agatha. Gara-gara nyari ayat yang gak pernah ada. Itu. Nah, apakah bisa Unirifa menuduh Yesus berbohong? Ada dua konsekuensi, teman-teman sayang. Satu, Yesus berbohong. Ada cara untuk menyelamatkan tuduhan bahwa Yesus berbohong. Maka akui ayatnya dimakan kambing. Gitu. Oh, nggak ada kambing waktu itu, adanya domba. Ya udah dimakan domba. Enak kan? Kalau dengan saya ada solusi loh. Unirifa ini ada solusi supaya tidak merendahkan Yesus, ada solusi. Umat Kristen nanti kalau ditanya orang Islam, mana ayat Lukas 24:46 di mana tertulis, jawab aja nggak ada. Jawabnya gini, Yesus jujur, tapi masalahnya ayatnya udah hilang, dimakan kambing. Salah, dimakan domba. Kan enak kita sama kita, selesai diskusi, ya kan? Gitu. Bener nggak, Major? Kopral, dibuka kopral. Ini ceritanya lomba merepet apa mau diskusi? Entar Ini dimakan kambing, adalah dimakan domba, di mana lomba. tertulis, Ripa? Apa? Tertulis di mana dimakan kambing, dimakan domba? Tertulis di mana? Misalnya, waduh, kau masuk angin, Jor. Waduh, Angin, Mayor. Si Mayor masuk angin, daripada masuk Kristen lebih baik masuk angin. Misal angin. Aku bisa bertanya dulu sama Ripa. Ada salah satu yang mengganjal dia. Banyak kali yang mengganjal di hidupmu. Hidup kau aja mengganjal. Apa pula yang kau tanyakan mengganjal? Bisa bertanya dulu. Kau kan pintar. Dari dulu kau kan lo kau pintar ini. mengganjal aja terus. Engkau yang mengatakannya, Mayor. Kalau aku pintar, engkau yang mengatakannya. Bisa bertanya. Bisa bertanya dulu. Bukan aku yang mengatakannya, engkau yang mengatakannya, Bokir. Ya enggak? ini komalnya lomba merepet, ini bukan ini edukasi. Iya, kau yang lomba sama Kita aku mau merepet. bertanya nih, tak apa-apa nih. Kalau udah merepet ngapain kau naik, Mayor? Udah Iya. tahu begitu naik lagi. Ya aku bertanya, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Gak bisa kau bertanya. Di Nggak sini bisa. kau diam aja belajar. Nggak bisa. Gak usah kau nanya-nanya di sini. Kau pikir ini kantor polisi ya, Pak? Aku mau kajian dulu mumpung ada si Mayor, mana tahu si Mayor bisa bantu aku untuk memahami Kristen sehingga aku dibaptis. Tapi aku bingung, Mayor, kalau seandainya aku diurapi Roh Kudus, kira-kira kalau aku dibaptis masuk denom apa? Oneness menyembah manusia berkelamin, Tritunggal menyembah Tuhan yang analoginya kayak segitiga, Marcionisme menyembah Tuhan yang satu iblis satu manusia, Unitarian menyembah Tuhan yang bertingkat-tingkat. Yang mana, Mayor, kalau aku jadi Kristen cocok untuk aku tuh Kristen yang mana coba? Ya tergantung kau bagaimana memahami Yesus itu.
Oh gitu. Jadi jadi pilih mana yang ini aja menurut Iya. aku aja gitu. Nalarmu menangkap Yesus itu bisa kau imani dengan apa? Itulah kau Kok ikuti. kok nyusahin manusia kali lah Tuhanmu. Kok Mayor. nyusahin? Kenapa? Ya nyusahin Sekarang lah, kau ribet dikasih aku. pilihan bagaimana akalmu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak itu aja. ada yang masuk akalku semuanya. Masa Tuhan bertingkat-tingkat? Mana Tuhan Oke, tiga jadi katanya menurut Ripa, satu? oke, kalau menurut kasih paham dulu saya Ripa. Menurut Ripa itu Tuhan yang benar itu seperti apa? Silakan. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, Tidak sama dengan memiliki makhluk. sifat Tuhan yang benar itu keilahian. Tuhan yang nggak pernah jadi bayi. Oke. Tuhan satu-satunya. Oke, ada nggak Tuhan yang tidak bersama dengan makhluk? Ada hanya Allah. Allah. Allah itu Tuhan. Ya iyalah. Oke, mana yang menciptakan, Tuhan atau Allah? Tuhan itu gelar, Allah nama. Berarti yang menciptakan Berarti namanya atau yang menciptakan atau adalah gelarnya? Tuhan yang bernama Allah. Ya, yang menciptakan namanya atau gelarnya? Yang menciptakan adalah Tuhan yang bernama Allah. Oke, berarti yang menciptakan Tuhan ya? Bukan Yang Allah ya? menciptakan adalah Tuhan yang bernama Allah. Dengerin dulu Iya, yang menciptakan itu menciptakan Tuhan, Tuhan bukan Allah. yang Karena bernama Allah itu nama. Allah. Mm. Mana? Makanya aku bilang, aku lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen kayak si Mayor aku jadinya. Si Mayor ini bukan masuk angin Uni Rifat, tapi masuk anjing. Jangan akun, bahaya akun. Bahaya akun. Teman-teman perhatikan ya pertanyaan si Mayor. Mana yang menciptakan, Tuhan atau Allah? Nah inilah kenapa si Mayor jadi Kristen. Mana yang menciptakan? Double. Kenapa si Mayor jadi Kristen? Karena dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana Allah. Dia tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Makanya memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Andai Mayor mampu membedakan mana Tuhan, mana manusia, tentu dia tidak akan menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Karena Mayor tidak mengerti antara Tuhan dan manusia itu ada perbedaan, maka Mayor makan goreng 3 ngakunya 1. Bahaya berbisnis sama si Mayor. Beli minyak kemiri Mayor. Iya Ripa, aku beli 1 biji Ripa. Seketika aku kirimkan minyak kemiri 1 biji, ditelepon aku dimaki-maki. Kurang ajar kau Ripa, hantu belau kau Ripa. Apa Mayor? Aku sudah bayar minyak kemirimu Ripa. Kan aku kirim bang 1. Iya 1 adalah 3, 3 adalah 1. Artinya 3 biji aku dapat. Apa bang? Iya, aku bilang 1 Ripa. Maksud 1 itu aku dapat 3. Apa bang Mayor? Bang Mayor, kau cuci kaki, minum obat cacing, masuk selimut, kau kunci pintumu, jangan kau buka. Kau ambil kuncinya, kau telan bang Mayor. Ya, nggak usah kau balik-balik bang Mayor, nggak usah kau belanja. Pokoknya kalau orang Tritunggal belanja sama aku jangan ribet urusanku. Hancur bisnisku kalau orang Tritunggal yang belanja. Sumpah ribet aku, nggak berani aku. Rifa, iya. Mau beli minyak kemiri, iya. Aku mau beli 3 Ripa, siap. Aku kirim 3. Bang, udah di TF sudah Ripa, 100.000. Hah? Bang, setahu aku abang beli 3 katanya. Aku kirim 3 loh. Ya iya, kan aku sudah kirim uangnya. Tapi cuman untuk 1 bang. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Karena 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Bang, kau naik kau ke tiang salib, kau paku tanganmu sendiri. Jangan kau turun lagi ya bang ya. Jangan bang, tolong. Orang Tritunggal jangan belanja sama aku. Orang Padang nih orang Padang ya. Orang Padang yang taimpi ndak di bawah, tak kurang ndak di luar, tak pijak ndak di ate. Tolong jangan mau dibeli barang kalian sama orang berpaham Tritunggal. Rugi kalian. Beli 3 transfernya 1. Beli 1 mintanya 3. Bahaya, serius ya, gitu aja. Si Mayor ini nggak bisa bedain mana proper name, mana generic name. Jadi yang menciptakan itu Tuhan, bukan Allah. Nah ini kan geblak namanya. Tuhan itu bahasa plat, bahasa umum. Semua orang bertuhan, tapi tidak semua orang sama Tuhannya. Umat Islam itu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu Yesus. Jadi kita pakai kata Tuhan, artinya itu kata yang plat, yang umum. Ya kalau kita kembali ke ajaran Islam nggak ada kata Tuhan, Rab atau Ilah. Tapi ini kita umumkan supaya congormu paham, mana loh?
Ya dibully lah, masa enggak pula? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.